adalah kuat, kuat, kuat sekuat-kuatnya untuk memegang keyakinan terkait kalian Allah akan nanggung segala sesuatu terutama yang terkait dengan kebahagiaan awal dewi baik dunia maupun akhirat. Janjinya Allah itu mesti beda janjinya Allah saya janji menilai ditagih kalau janji Allah itu dari non ada orang kamu salah makanya dari uangnya sudah gampang janji tidak bisa memenuhi gampang janji itu akan salah karena apa? Kadang-kadang tidak mungkin bisa memenuhi secara keseluruhan dan itu datanya mau mangkel bukan mangkel kepada hal yang dijanjikan tapi mangkel terhadap oleh janji langsung dijanjeni karena dibodoh janji Allah tak begitu janji Allah itu kayak dijanjikan itu pasti terjadi artinya itu sudah menjadi itu janji Allah yang memang diberikan kepada kita dan oleh karena itu maka kita perlu asikoh percaya yakin seyakin-yakinnya dengan memegang teguh terhadap tanggungannya Gusti Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu pun tanggungannya Gusti Allah. Tapi awak dhewe kadang-kadang sehat. Awak dhewe kadang-kadang keraguan inilah yang kemudian juga akan menjadi variabel untuk tidak dipenuhi oleh Allah. Lalu pengaku anak yang dalam abdi itu diskusi. Keraguan inilah yang kemudian akan melahirkan janji Allah yang sebenarnya itu akan diberikan tidak jadi diberikan karena kamu masih mempunyai sebuah keraguan. Dalam kok ngekai uang sing ragu percuma jadi benar kan uang sing benar-benar ya kalau yang tawakal Allah bahwa itu jelas baru itu nama bilang kok jadi nama dulu jadi lewat diri itu semoga tak mengerti janji Allah maka Allah itu terutama manusia itu akan cinta terkait dengan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat kita janjinya Allah sehingga berapa tak perlu kita ancaman Allah ancaman Allah itu ya Allah naroko ya Allah siksaku siapa yang bisa menolong terhadap orang yang kemudian mendapat siksa di kubur? Jadi itu gelap, tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Kalau saya ini kemudian tidak waspada dalam hidup saya untuk selalu berbuat baik dan menjauhi maksiat, maka jelas, bukan mungkin jelas maka jelas akan mendapat azab Allah, dan di akhirat akan mendapat neraka. Ini panas neraka. Mau peleti geni neraka, mau turun di bumi semuanya ini jadi harus terbakar. Ini panas. Mau ini tidak semua utak ini. Berapa derajat? Kau jadi kayak derajat? Umum. Hanya sih. Dan itu sih terjadi. Makanya wajib kalian ingin bahagia harus ingin takut ini penting.
mungkin tidak pernah tafakur, hanya disibukkan dengan persoalan hal yang bersifat dunia. Persoalan duniawi itu lagi dibingungi setengah mati. Tapi dari akhirat tak tahu jadi. Saya kan bilang bahwa dunia kalau ia dulu mau. Di sambil belajar, itu ngaji, jadi sambil belajar. Ternyata tafakur itu penting. Tafakur yang nomor 5 menurut para ulama adalah tentang sejauh mana sih ketaatannya Allah itu kepada Allah ini. Apakah setiap hari hidup kita itu semakin hari semakin baik atau sama, atau semakin menurun? Ketika ketaatannya Allah itu kepada Allah ini meningkat, berarti keyakinannya meningkat. Lalu panjang berarti ya keyakinannya panjang. Yang bahaya yang lebih buruk itu adalah ya semakin hari Allah semakin buai daripada ketaatan dan kebaikan kepada Allah itu adalah rasa khauf, takut kepada Allah. Takut kepada Allah dalam arti takwa kepada Allah. 5 hari yang kita tafakur di para ulama harus kita tafakur terus. Sembarang mikir istilah pokoknya rencana Allah, rencana manusia mesti kalah dan rencana Allah. Artinya sumelan Gusti Allah dalam pengertian dan usaha semaksimal mungkin, ya janji kepada dirinya sendiri sesuai dengan kekuatannya untuk menjalankan syariat Gusti Allah dan sekaligus menjauhi larangan Gusti Allah. Semuanya ini sebenarnya ats-tsamaratul yakin, buat dari keyakinan. Lah nek ora Gusti Allah kayak macam-macam, wong jenenge gak yakin ya tidak mungkin dia akan tafakur. Nggih lho. Kayak direktif seluruh itu biasa. Ya gak apa-apa itu pilihanmu. Tapi persoalan kemudian apa yang akan menimpa pada dirimu nanti di alam kubur dan di akhirat, iya tanggung nanti. Ya kan? Gak mungkin kemudian ditanggung kepada orang lain tidak. Kayak dunia ini sih boleh kambing hitam akeh. Tapi harus akhirat. Harus mati. Sekarang kambing hitam ya kau, kambing putih kau, masih kan ya kau jadi kambing ini. Ya Allah. Jadi arti ini sama yakin ini Allah itu ya pasrah total lah, pasrah total dalam pengertian dan perlakuan tetapi apa yang menjadi perintah Allah ya boleh. Jika kau kepingin kebahagiaan dunia ya boleh dunia, kebahagiaan yang akhirat ya boleh akhirat. Tapi kamu tidak akan mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat kalau kalian semua tidak mempunyai ilmu tentang dunia, dan kamu tidak akan mungkin tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan akhirat kalau tidak punya ilmu. Ada itu jelas jadi makarodat dunia wa'alaihi wa makarodat akhirah wa'alaihi wa makarodat salah satunya tadi kemudian setelah ini kita ngaji hati bukan ngaji ilmu ini kan sebenarnya ngaji hati yang menjadi sasaran, hati yang menjadi sasaran. Warujul fi kulli halin ila Allah dan seterusnya, kita kembalikan kepada Allah atas segala sesuatu. Itulah benar diskusi dari seseorang. Nah, ini mesti pada
salah. Kambing hitam. Kon wal jumlati ngatasi napa niku jenenge jumlah kok jumlah. Lah aja kok kesimpulan. Wal seperti kesimpulan. Fal yakinu aslul iman. Jadi yakin itu aslinya pokok iman. Yakin kuat dari iman kuat. Nah yakinan betul dia berarti ya imannya betul. Ya lalek ane kalau keyakinan nih ya berarti gak ada iman. Jadi yang namanya keyakinan itu merupakan variabel dominan mempengaruhi terhadap keyakinan atau keyakinan itu mempengaruhi variabel dominan terhadap keimanan. Lah iman itu sing piye? Awake dhewe kan jelas. Iman kan tak kalau iman apa niku kalau jenenge iman itu tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Ada 3 dimensi, 3 komponen, 3 elemen. Iman itu tasdiqun bil qalbi. Tasdiqun bil qalbi membenarkan dengan hati, kemudian direfleksikan dengan ucapan, diimplementasikan dalam perbuatan dan iman. Jadi orang itu hanya iman kemudian tidak modal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti belum iman sempurna. Wong wis iman kemudian ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, belum amalul bil kan ya enggak sempurna. Karena belum memenuhi unsur. Segala sesuatu kalau belum terpenuhi unsur, maka yang namanya elemen itu belum utuh. Dan kalau segala sesuatu kalau elemen itu belum utuh, berarti tidak bisa berjalan secara normal. Jangan percaya pada sepeda motor lengkap sembarang. Orang yang elektronis itu ngerok elemennya kamu. Aku lah udah. Ono sembarangnya bensinnya gak ono. Wes, ya lagi betul lah. Sehingga elemen itu perlu dipenuhi. Persoalan kualitas elemen itu ya mencerminkan kualitas terhadap sepeda motor. Iya, sepeda motor semurah, kan? Ya elemennya murah. Ya bagaimana tidak murah? Wong cerita itu ya tuku rosokan misalnya perak di rosokan terus barang-barangnya rosokan dilatih dari sepeda ya wujud tapi kan elek dan kualitasnya beda nggak tumpahannya ya beda lajunya juga beda dalam kualitasnya ya sebenarnya orang sing artinya ya sing api, kemudian lesane ya sing, perilakunya ya sing api. Maka digambarkan dengan ini. Fa'yaqinu aslul iman wa sa'irul maqamati syarifati wal akhlaqil mahmudah wal a'malis sholihah min furu'ihi wa samaratihi. Jadi lah yakin itu bisa api, katanya keimanan itu api, katanya pada itu kan asul iman, pokok iman. Lalu wis imannya api, yakinnya api, maka wasa itu maqamat syarifati wal akhlaqil mahmudati dan seterusnya itu ia buah iman. Maka imannya kalau sudah baik, maka makom syarifah yang termulia akan dimiliki. Akhlak yang mahmudah akan menyatu dengan dirinya. Kemudian wal amal sholihah, amal soleh menjadi sebuah kebiasaan, Ini sebuah bagian dari ibadah buah
yakin buai iman. Artinya tidak mungkin orang yang tidak punya keyakinan, tidak punya iman yang kuat, terus punya makom syarifah, akhlak api, amal dalam konteks agama Islam. Iya, makanya iman sih seperti keyakinan itu sih yang berbeda. Supaya apa? Semakin dari semakin meningkat, semakin dari semakin sahih, akhlaki, ya amali solihah. Syukur-syukur kalau kemudian makomnya mendapat makom yang syarifah. Wal akhlaq wal amal tabiatun lil yakin kuwatan wa dhafan wa sihhatan wa sukman. Oleh karena itu akhlak dan amal itu mengikuti keyakinan, baik dalam tingkat kekuatannya, tingkat kelemahannya, kesehatan amalnya, baik sakitnya amal itu tergantung kepada posisinya yakin. Lek keyakinan loro cacat. Cacat, maka tentu yang namanya amal perbuatannya akan penuh dengan cacat. Lalu keyakinannya api, ya akhlaknya tadi ya, api. Karena apa? Yakin itu yang menjadi modal dasar. Lalu fondasinya elek, fondasinya elek, sulit untuk bisa dibangun menjadi bangunan yang kuat dan indah. Tapi ya buatan medical karena semua ini tanah gerak terus dibangun api kira-kira ya juga cukup makanya fondasinya ya buat kalau bukan alaihissalam alaihissalam amal illa bil yakin, tidak mungkin yang namanya amal yang soleh itu dihasilkan kecuali dengan keyakinan. Maka amal soleh, akhlak yang mulia itu hasil daripada keyakinan. Wala ya'malu 'abdu illa biqadri yaqini, dan orang tidak akan bisa berbuat kecuali dengan kadar kemampuan keyakinan. Sehingga amal perbuatan itu sebenarnya cermin dari keyakinan. Dan yang terakhir, wala ya'suru amalu hatta yakusa yaqinahu. Cekai amal perbuatan itu menggambarkan terhadap cekai keyakinan. Makanya al-iman yazidu wa yanqusu. Dari mana bisa dilihat yazid? Dari kualitas amal soleh, peningkatan amal soleh. Dari mana dilihat kekurangan keyakinan keimanan? Ya dari kelemahan amal soleh atau cacatnya amal yang soleh. Oleh karena itu berhadap kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-yakin al-iman dulu. Dari Rasulullah yakin keyakinan itu adalah keimanan dan keseluruhan daripada keyakinan. Artinya bahwa yakin dan iman itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan secara keseluruhan. Kalau keyakinan iman itu mempunyai 3 dimensi, berarti yakin juga mempunyai 3 dimensi. Demikian kalau dibalik, yakin itu mempunyai 3 elemen, berarti iman yang mempunyai 3 elemen. Sehingga warna dari keimanan itu sebenarnya mencerminkan warna daripada keyakinan. Terus kelanjutannya biji yang merupakan tektok orang tektok yang tetap tak jawab lagi soalnya janjinya Surabaya tasku ini mau tasku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar
kita untuk lebih istiqomah dalam dan fokus dalam melakukan ibadah secara lahir batin. Karena pada dasarnya kita ibadah itu kalau sholat masih bayangannya, wah engkau toko barang kayak itu Pak. Artinya masih pandangannya masih ada duniawian. Kayak jari aku teko. Iya Pak. Ya itu kira-kira gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang namanya manusiawi itu manusiawi senang dunia itu ya oleh, tapi bagaimana kita memanage hati ini supaya tidak terlalu condong itu. Orang sufi dulu itu bukan berarti dia zuhud terus miskin, bukan. Orang sufi dulu itu kaya, tapi kekayaannya tidak pernah kemudian memalingkan kecintaan kepada Allah, sehingga bahasa kata ini kewalian dia, kesucian dia tidak disetir oleh dunia, tapi dunia yang disetir oleh dia. Awal ini kan sering disetir oleh dunia. Artinya awal ini yang disetir, bukan awal ini yang disetir dunia, tapi awal ini disetir dunia. Ini juga contoh misalnya awalnya batur, awalnya sholat, awalnya Yesus sudah sholat. Karena awalnya dia yakin waktu ini gede punya kegamangan. Engkau tak tinggal, engkau tidak ngenteni aku. Malah wong akeh. Akhirnya awalnya dewi sing nglakoni mawon. Tapi kalau yakin, mau saya melakukan 5 menit 10 menit saya izin. Lakukan sholat. Apa kira-kira kemudian lek wong wis seneng blondeng awake terus ninggal? Bisa memakai simpati, bisa jadi. Dugaan kita masalah. Ternyata ya Allah mempunyai soleh, terus jujur, wahai sholat di lereng. Maka senang jadi oleh lereng. Jadi dugaan apa itu boleh kadang-kadang menurunkan terhadap keyakinan. Istiqomah itu perlu kebiasaan. Kalau sering nonton nih, wong istiqomah itu benar merokok. Dekat saya merokok. Jenengan dari merokok, kira-kira jenengan merokok rasanya pahit macam-macam, pistol, macam-macam. Kemudian jenengan merokok anaknya, kira-kira saya enak wis macam-macam. Jenengan paksakan ngerokok terus, akhirnya Tuman. Terus sampai gak rokok bisa terbit, enak kok bener. Enak kok bener. Tani terus Oh, ini. gitu. Istiqomah itu bangun jam 2:30, jam 3 pertama aras-aras. Wis gak ono itu manusiawi, gitu kan? Manusiawi, aras-aras. Terus dipaksa kemudian roh rasanya nyamate tadi dong. Kira-kira terus bangun tadi bengi geter loh. Orang biasa apa itu? Bergane rapi urusi. Tinggal biasa. Terus saya mengalami luar biasa. Istiqomah itu memang sulit di awal, tapi kalau sudah istiqomah, kemudian salah satu amal kita tidak jalankan, getulnya setengah mati. Ya perkara merokokan, terus kami duwe, kami turu, menir serokok kaya siji, kami turu rokokan rokok. Masa jam piro sekeliling golek istiqomah terhadap amal kita tidak percaya menjenengan. Lek saya salah
kemulitannya sekalipun sedikit. Ahabul amal ilallahi adalah muhawain Allah ini. Tapi itu jadi kebiasaan, menjadi istiqomah. Kemudian jangan suatu saat itu tidak bisa melakukan karena kudu tentu. Ketunya mesti setengah mati. Mesti janji dengan awake dhewe nyaur sing ini berhenti. Lalu kemudian ini istiqomah ini rada enggak dilawan atine, tidak dijadikan sebuah kebiasaan. Ya sulit. Saya suka. Suka kan sulit jadi tergantung kepada kebiasaan. Artinya kalau mau istiqomah terhadap apapun bentuknya, sekalipun itu amal sedikit tani benih mboten kemawon, kalau sudah menjadi kebiasaan, menjadi istiqomah, kemudian ketika ditinggalkan ketulis setengah. Ya, perlu makso hawa nafsu. Nafsu nih, nafsu amarah. Begitu kemudian dipaksa nafsu amarah hilang menjadi nafsu mutmain. Anteng. Makso itu sudah repot. Ya makso apa ini bisa repot. Tapi kalau sudah ini bisa makso, kemudian sadar ya wis. Istiqomah itu nggak usah dipikir. Uang nggak biasa tani benih, nggak usah pakai alarm. Kayak orang sing, gitu. Masuk ke alarm, pintu alarm. Orang kroso ya matane. Tangane nggulan gede ra kroso. Berarti urip baru tangane ngene-ngene pakane HP. Karena ya, baik itu cobalah, itu merupakan sebuah strategi sehingga saya sering menggambarkan proyek pemrokokan. Masuk. Tadi kayak ngopi teh, ngopi kopi lah, dan menjadi kebiasaan terus kata ngopi kopi nah, ngantuk saya. Begitu ngopi kopi, sudah berbinar-binar. Nah, sekarang bagaimana kemudian itu kita alihkan perhatian sebagai kompensasi terhadap amal perbuatan sama lah. Jadi kata yang jelas bahwa bahasa ini sing sak temene rada bahaya iki. Wala ya'malu abdu illa bi qadriyati. Wong iku ora bakal ngamal kecuali dengan kadar keimanan. Sebab kadang-kadang orang itu banyak yang beramal tapi tidak didasari dengan keyakinan. Itu sebagai melo-melo bisa jadi taklid wala yang suruh amalu kata yang dan seterusnya. Jadi ayo ditoto, tidak ingat teman-teman nasihat. Mulai sekarang itu keyakinan ditoto supaya sempurna sehingga melahirkan amal perbuatan yang solid, kemudian melahirkan akhlak yang mulia, dan syukur-syukur awal ini nanti akan mendapat makom sing mulia di sisi Allah. Ada makom. Cukup toh? Oke, cukup. Insyaallah. Kita bahas ahlul iman fil yakin ala salasati darajat. Jadi besok kita bahas tipologi keimanan akan melahirkan 3 derajat. Awal itu derajat yang paling tinggi. Pun kira-kira itu dan segala apa yang lahir merupakan kebenaran dari mulut saya itu adalah karena Allah, dan segala sesuatu yang mungkin salah itu adalah salah.
Silakan untuk menonton isi surat al-Mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.